Pagi Pak Jokowi. Pagi Pak. Tamunya banyak ini Pak. Berangkat lama ke kapan? Lambung besok Pak. Oh, itu. Gimana petengan nih? Pagi Pak Jokowi. Pagi Pak. Tamunya banyak ini Pak. Berangkat lama ke kapan? Lambung besok Pak. Oh, itu. Nanti masuk. Masa dadi to birane. Asal gue suka. Ini kan dia ngomong sak sambil ini. Oh, guru ini ngarepan ini. Belakangnya. Kasih lah. Kamu sekarang kosong ya? Enggak Bos, nunggu keluar Bos. Tapi ini siapa itu? Sini. Sini. Aku ngomong gini malah bagas ini loh. Kasih. Ponakane kasih. Tes. Daripada di TP. Ya, tasnya taruh. Pasnya taruh kursi. Daripada TP. Iki jodohmu. Ayo. Kita buat satu mana? Fotoin. Kasih aja. Berapa orang ini? Kalau melu berapa orang? Berapa orang? Ayo. Ini beda rumah. Handphone. Dengan beliau turun ke beberapa wilayah, itu justru partai kita semakin solid. Ya, partai kita akan semakin solid untuk membangun internal partai maupun lebih solid untuk turun ke bawah. Jadi silakan aja beliau keliling kemanapun, bebas ya. Tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan aja saya. Paling enak gitu, nggak usah pakai drama. Nggak usah pakai drama-drama di pengadilan gitu loh ya. Kalau Anda tanya ijazah saya tunjukkan pada Anda gitu ya. Jadi itu aja misalkan gitu ya. Barangkali untuk menetralisir itu bahwa beliau akan menunjukkan ijazah aslinya ya, untuk mengakhiri polemik yang terjadi misalnya begitu ya. Jadi monggo. Satu lagi dan kabarnya dia juga akan dalam waktu dekat akan diumumkan sebagai ketua Dewan Pembina PSI Pak. Kan kita tahu lah, kita dari dulu lah waktu mendaftar ke Kemenkumham kan jelas itu ya, Dewan Pembinanya apa inisialnya apa deh, J. Ya sudah lah, itu drama-drama gitu kan ya, udah jelas gitu loh. Rakyat ini sudah pandai, sudah cerdas untuk bisa melihat, udah tahu lah drama-drama seperti itu ya. Pak Jarod mungkin satu lagi soal Ya, insya Allah beliau hadir.
doakan aja ya, bila ada waktu kesempatan untuk hadir. Tapi yang jelas partai itu juga melaksanakan upacara Hari Raya Pancasila di sekolah partai tanggal 1 Juni ya. Jadi kita lihat besok ya. Bapak terkait pilkada, pileg, pilpres ke depan gitu, apakah dari PDIP sudah ada arahan, target ataupun obrolan gitu? Karena kita tahu RUU Pemilu di DPR juga masih mandek. Itu gimana Pak kalau dari PDIP? Sorry. Untuk terkait pilkada, pileg maupun pilpres ke depan, apakah dari PDIP sudah ada arahan, obrolan atau? Ya, di PD Perjuangan kita sudah membentuk tim yang akan melakukan evaluasi terhadap undang-undang pemilu dan persiapan menuju pada pemilu tahun 2029. Tapi yang penting sekarang juga bahwa ya di DPR sedang menjadi pembicaraan soal undang-undang pemilu, karena itu adalah pintu masuk untuk kita bicara soal persiapan menuju 2029. Dan ya itu di Komisi 2, tapi yang saya dengar kemarin katanya ini akan dialihkan ke pemerintah, jadi inisiatifnya adalah pemerintah. Rekan-rekan pers ya yang telah hadir pada pagi hari ini. Hari ini PD Perjuangan melaksanakan bimbingan teknis untuk anggota DPRD se-Indonesia. Tapi karena PD Perjuangan ini partai yang besar, anggota DPRD-nya itu hampir 4.000, maka untuk supaya efektif kita lakukan ke dalam 6 region. Ini region yang pertama, ini dilakukan di Jakarta, yang diikuti oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta, kemudian Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat. Seluruh Kalimantan. Kemudian nanti region yang kedua itu akan dilakukan di Bali, yang akan diikuti oleh Bali, NTB, NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY. Dan seterusnya. Yang terakhir nanti region 6 akan dilakukan di Jayapura untuk seluruh teman-teman DPRD dan KSB se-Papua. Tadi acara pembukaan itu untuk konsumsi internal, ya, bukan konsumsi eksternal. Jadi sekali lagi, apa yang saya sampaikan tadi dalam pembukaan adalah untuk konsumsi internal, bukan untuk eksternal. Yang kedua, di dalam pembukaan diperkenalkan satu lagu, yaitu Bung Karno Bapak Marhenisme. Jadi di acara protokoler partai itu akan dinyanyikan Bung Karno Bapak Marhenisme, karena memang Marhenisme itu dikemukakan, digali ya dari Bung Karno. Marhenisme itu berawal dari seorang petani kecil di Bandung Selatan yang namanya Pak Marhen. Karena PD Perjuangan sebagai partai yang memang dibangun berbasis berorientasi kepada rakyat Marhen, rakyat kecil, kaum duafa, kaum tertindas. Mereka yang miskin karena dieksploitasi oleh satu sistem sosial dan sistem politik. Jadi dua hal. Kemudian bimbingan teknis ini akan dilakukan mulai hari ini sampai dengan besok. Hari ini diisi oleh penguatan partai dan besok akan diisi oleh pembicara dari eksternal, ya. Termasuk juga untuk membangun bonding, membangun keterkaitan atau keeratan atau kerjasama yang kuat antara ketua, sekretaris, dan bendahara DPC dan DPD. Oleh sebab itu, untuk teman-teman dewan yang ada di posisi KSB, ketua, sekretaris, bendahara, akan diadakan inbound untuk di kelas khusus untuk membangun bonding itu. Itu saya pikir
sekarang ini. Tapi di sisi lain kayaknya Pak Presiden menganggap soal kenaikan dolar ini seperti dalam tanda kutip tenang-tenang aja, karena bahkan Presiden bilangnya rakyat desa nggak pakai dolar. Mungkin sedikit catatan Pak Jarod. Kalau rakyat desa nggak terdampak langsung, ya, karena dia tidak menggunakan dolar, iyalah. Tapi harga-harga lihat ya, ngomong tinggi. Sekarang ini, misalnya contoh ya, ini pengusaha tahu dan tempe itu menjerit karena harga kedelai itu naik, ya. Kalau misalnya terus seperti ini bisa tutup itu. Jadi artinya harga dolar naik itu sangat berpengaruh kepada kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat. Jadi secara tidak langsung rakyat desa pasti terdampak, Anda terdampak, kita semuanya terdampak, gitu loh ya. Jadi ya biar Presiden lah bisa menjelaskan apa maknanya dolar naik, rakyat desa tidak terdampak, ya. Oke ya. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.